Nah, kita lanjut lagi di part 2. Seru sih ya kalau ngobrolin perjalanannya kalian yang memang tidak mudah untuk masuk ke FK. Nah, setelah masuk Fakultas Kedokteran nih, apa yang kalian rasakan? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau gimana? Di seminggu pertama kan ada yang namanya ospek ya. Rasanya seminggu itu adalah minggu terberat yang pernah saya lalui. Seminggu itu. Iya, karena tugasnya banyak sekali, kerja kelompok sampai pagi, dari pagi sampai pagi lagi, terus iya. Terus itu belum ngerjakan tugas individunya, jadi pulang ke kos harus ngerjakan tugas individu. Nah, tapi setelah ospek itu selesai, terus masuk ke pembelajarannya, ternyata saya lumayan enjoy ya dengan materi-materinya karena memang kebetulan suka ya menghafal. Nah, terus waktu masuk koasnya ini, nah itu saya tidak se-enjoy waktu masih preklinik. Kenapa kamu ketawa, Frista? Iya, karena pas preklinik, pas masih mahasiswa gitu, masih enjoy lah karena kita kuliah, tutorial, diskusi kayak gitu masih. Kalau koas nih udah kita bener-bener kayak masuk dunia kerja yang harus banyak tanggung jawabnya kayak gitu. Oh gitu. Kalau kuliah kan rasanya ya udah datang terus belajar, dengerin materi, pulang kita bisa belajar lagi. Tapi ketika sudah koas kan mirip-mirip seperti dunia kerja. Jadi berangkat, bangun pagi. Kalau di Jember itu bisa jam pagi yang subuh gitu, periksa pasien dan segala macem. Terus pulangnya sore itu kan capek. Jadi kalau untuk belajar itu kayak udah capek gitu. Jadi harus curi-curi waktu belajarnya, jadi lebih susah untuk belajar gitu. Tapi lebih sukanya adalah bisa belajar ke pasien langsung. Itu ada positifnya. Bisa langsung ke pasien, terus lihat pasien datang, terus diobati, terus sampai pasien pulang. Itu ada rasa senang tersendirinya, beda rasanya antara belajar di buku dan juga langsung ke pasien sampai pasien itu sembuh terus pulang. Itu ada beda feel-nya. Tapi kalau untuk belajarnya itu memang lebih enjoy ketika masih preklinik karena pure belajar aja gitu. Tapi kalau untuk kerjanya ke pasiennya itu beda-beda feel gitu. Oh, beda feel-nya. Ya karena memang kalau kita belajar dari buku sama belajar langsung kan lebih enak belajar langsung. Iya. Gimana cara mengatasinya? Misalkan ada keluhan ini benar nggak sih kayak gini gitu ya? Kan kalau materi kan cuma misalkan di bagian kepala ada bagian ini kan cuma gitu doang tanpa kita tahu ya. Kalau pengalaman saya juga, kalau kan bukan di FK, kalau saya ya di keguruan gitu. Jadi kalau kita praktek langsung ke anak-anak kan lebih suka. Iya. Jadi kita tahu, oh anak ini mungkin dia lagi berbohong, oh anak ini tidak mengerjakan tugas. Jadi kita langsung praktek tahu gitu. Dan mungkin seperti itu ya yang dirasakan kalian ya. Nah berarti nggak terlalu berat kalau jadi mahasiswa pas itu. Iya, jujur iya. Jujur lebih ringan daripada koas. Oh. Kalau dibandingkan koas. Karena kalau pas kuliah itu belajar, kalau pas koas itu praktek plus belajar. Iya. Jadi double ya. Iya, double. Tapi yang didapat juga double gitu. Makanya itu tadi yang feel-nya dikatakan Dwi kayak lebih enak koas ya. Jadi langsung terjun ke pasiennya gitu. Beda feel-nya sih. Kalau enjoy-nya? Enjoy sebenarnya sama-sama enjoy, kalau kitanya enjoy juga gitu. Cuman kalau masih kayak waktu luang itu masih luang yang waktu jadi mahasiswa. Oh berarti kalau mahasiswa kalian masih bisa untuk mengikuti organisasi gitu? Bisa. Oh bisa. Apa yang kalian ikuti? Kalau saya di IMSAK, Islamic Medical Student Association. Jadi seperti komunitas perkumpulan muslim Fakultas Kedokteran. Oh, jadi khusus di Fakultas Kedokteran? UNED, iya. Iya, oh berarti nggak ada untuk fakultas lainnya ya? Nggak ada. IMSAK ini. Oh, kalau Frista? Saya CIMSA-nya. Kalau CIMSA tuh kayak Center for Indonesian Medical Students Association, jadi juga lebih ke kita ngadain project untuk terjun langsung ke masyarakat kayak gitu. Oh gitu. Nah kegiatannya dari yang organisasi yang kalian ikuti itu kayak gimana sih?
Kalau saya kan di Islamiknya ya, jadi ada yang paling saya suka dulu nih, ada yang namanya mentoring. Jadi ada satu grup isinya 10 orang, di situ ada pementornya dari FK juga, tapi yang angkatannya lebih atas dan yang dirasa mampu ya untuk mementori teman-temannya. Ada seleksinya juga kalau untuk jadi pementor itu. Nah, saya yang dimentori. Jadi di situ seperti dikasih jadwal harian. Jadi misal sebelum masuk ke kedokteran nih, saya tuh kalau ngaji ya udah nggak harus berapa, minimal berapa, pokok sepengennya saya mau ngaji seberapa banyak. Tapi ketika sudah tergabung di dalam komunitas tersebut, jadi kayak ada terpacu gitu, karena teman saya segitu, saya juga harus bisa segitu gitu, minimalnya berapa gitu. Nanti di situ ada seperti kurikulumnya, terus ada tahajud call, terus di situ juga ada targetnya satu minggu, ada apa saja yang harus dipelajari seperti itu. Mentoring. Masya Allah, lengkap ya berarti ya. Jadi kamu menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran ini nggak ketinggalan dari ilmu-ilmu agama? Tidak. Oh. Tepuk tangan. Nah, kalau dari Prista sendiri, kegiatannya tuh apa saja sih? Kalau kegiatan dari CIMSA ini biasanya kita kan ngadain project-project. Kalau project besarnya itu biasanya kayak memperingati World Diabetes Day gitu. Nah, jadi kita kayak di alun-alun gitu ngadakan kayak untuk cek kesehatan gratis, cek gula darah gratis kayak gitu. Terus juga biasanya ada penyuluhan juga, ngasih materi tentang diabetes tuh gimana, bahayanya gimana, cara mengobatinya gimana kayak gitu. Jadi langsung terjun ke masyarakat juga. Jadi sebenarnya kalau sebelum koas buat CIMSA buat saya tuh sangat membantu banget, karena saya langsung belajar ke pasiennya juga pas CIMSA itu. Jadi saya nansi pasien, cek gula darah pasien itu, jadi lebih bisa duluan gitu sebelum koas kayak gitu. Menerima keluhan-keluhan dari warga gitu ya yang datang di eventnya itu gitu ya. Kenapa Dwi memilih untuk masuk organisasi itu, dan juga Prista kenapa masuk CIMSA? Kalau saya jujur awalnya itu gara-gara teman saya itu pada masuk itu semua. Jadi kayak awalnya itu lebih ke ya udah ikut sahabat-sahabat deket nih. Oh iya, biar nggak ketinggalan pertemanan ya. Iya, awalnya sebenarnya gara-gara itu. Pas masuk ternyata tahu, oh ternyata seenak ini ya, jadi bisa lebih dekat dengan Allah itu rasanya kayak gini ya. Dan lingkungannya itu benar-benar beda dari lingkungan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kan saya belum pernah gitu masuk ke komunitas seperti itu yang Islam, religi. Ya. Nah, pas masuk di situ, masya Allah sekali banyak yang mengingatkan terhadap kebaikan. Kalau saya salah itu langsung diingetin. Gitu. Pastinya mengingatkan juga dengan cara yang baik ya. Iya, baik sekali. Terkadang kan memang ada teman yang mengingatkan yang membuat hati kita justru apa sih gitu ya. Iya. Tapi kalau pelan-pelan ngasih taunya. Kalau Prista sendiri? Sebenarnya sama sih, dulu kan kalau kita masuk itu pas ospek pengenalan organisasi itu kan, terus kayak masih belum asing gitu, masih asing. Terus sebenarnya juga FOMO juga sama teman-teman yang ikut-ikutan gitu. Nah, tapi ternyata udah masuk organisasinya, ternyata ya gitu, anggotanya tuh welcome banget, terus kekeluargaannya tuh dapat banget kayak gitu. Terus juga sebenarnya juga pengen ningkatin skill public speaking juga kan, buat terjun langsung ke masyarakat kan butuh skill yang banyak juga gitu. Jadi banyak sekali ilmu yang didapat sih kalau ikut organisasi. Oke. Pengalaman-pengalaman yang sudah kalian rasakan mungkin kalau dari organisasinya Dwi sendiri gitu apa saja, tapi nanti ya kita di part 3.